Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10, cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Ajaran ini itu sebenarnya adalah tanda dari Allah, bukan dihilangkannya dosa, bukan dicabutnya dosa. Ini kami akan mengungkap rahasia menjadi kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin Melampaui Mata Batin. Kami akan membantu siapapun untuk mencari solusi dari masalah penyakit yang mereka derita oleh masing-masing narasumber yang kami hadirkan di dalam studio. Lalu bagaimana tanggapan Ustadz Danu menjelaskan tentang umat manusia yang menyekutukan Allah atau musyrik? Saya persembahkan kepada Anda, Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, alhamdulillah. Pak Ustadz, tepuk tangan boleh. Pak Ustadz, musyrik, apakah betul dosa terbesar umat manusia? Memang iya. Musyrik itu minta bantuan, minta pertolongan bukan kepada Allah Ta'ala. Jadi itu termasuk dosa karena diyakini yang menolong orang tentang rizki, tentang keberhasilannya, tentang anaknya, semuanya itu kesannya bukan dari Allah Ta'ala. Dan melakukan perbuatan musyrik itu mamanya yang paling gampang zaman dulu dengan tukang sihir. Tapi sekarang, zaman era sekarang, tidak melalui tukang sihir, melalui pimpinannya sama. Dia yakini pimpinannya itu bisa menjadikan jabatannya naik. Wah, itu musyrik, sihir namanya. Jadi sihir itu tidak begitu tampak. Dan itu terjadi di sekeliling kita terjadi. Jadi kalau saya nggak sama Pak ini, saya nggak bisa naik nih, nggak bisa sukses. Nah, itu sudah. Jadi dianggap orang tersebut bisa menaikkan jabatan atau kredibilitasnya, dan itu bisa meningkatkan rezekinya. Nah, itu sama. Itu musyrik yang sihir. Nah, orang ini mau tidak mau itu akan masuk di neraka. Oke. Dan kalau misalkan hukuman dari Allah untuk kita yang masih hidup, Pak Ustadz, yang mereka yang musyrik, apakah maaf secara kontan langsung dibalas oleh Allah, Pak Ustadz? Kalau kontan itu nanti tergantung amal solehnya. Kalau orang yang musyrik itu dia sebenarnya amal solehnya cukup lumayan bagus ya, dia bisa dikontan. Dikontan itu bisa aja nanti hartanya dihabiskan, atau nanti anaknya itu dibikin sakit oleh Allah Ta'ala, kemudian istrinya, atau dia sendiri, semuanya akan dibayar sebenarnya. Tapi pembayaran ini itu sebenarnya adalah tanda dari Allah, bukan dihilangkannya dosa, bukan dicabutnya dosa. Ini tanda, umpamanya karena dia itu dulunya jabatan atau rezekinya itu naik karena dia itu menghamba kepada pimpinannya, menghamba kan gitu ya. Kemudian rezekinya naik, kemudian dia yakin bahwa dia yang bisa menjadikan menaikkan keadaan dia sudah musyrik. Nah, nanti harta yang dia makan itu harta yang tidak baik. Jadi harta yang dimakan istrinya, harta yang dimakan anaknya tidak baik. Nah, suatu ketika nanti sama, karena harta itu tidak baik, ya pasti istrinya akan mengalami sesuatu, anaknya mengalami sesuatu, rumah yang dia bangun mengalami sesuatu, rumah yang dia bangun itu akan mengalami sesuatu. Kalau ibadahnya dia cukup lumayan baik. Tapi kalau ibadahnya dia itu cukup-cukupan biasa, ya itu ya nggak dibalas secara langsung, dibiarin sama Allah Ta'ala. Karena tidak cukup istilahnya, kalau menurut saya, belum cukup dosanya dia itu untuk sampai atas. Jadi dibiarin sama Allah. Dibiarin semakin banyak, semakin banyak dosa, memang betul seperti itu. Jadi itulah cirinya nanti orang-orang yang bisa menjadikan penghuni neraka itu. Dan satu hal, bahwa kemusyrikan yang dilakukan oleh seseorang ke orang pintar minta ini, ke orang pintar minta itu, melakukan, dan dia tidak taubat. Suatu ketika pada waktu dia itu mau mati, orang-orang musyrik mau mati, dia ingat apa yang dilakukan, dia taubat, dia mohon ampun pada Allah Ta'ala. Itu dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Quran, itu tidak diterima taubatnya. Nah, berbicara soal prestasi Pak Ustadz,
bintang tamu kita kali ini seorang wanita presenter dan juga ia adalah seorang aktris. Langsung saja, Luna Maya. Assalamualaikum, Kak Luna. Halo. Ustadz, Kak Luna silakan bergabung dengan Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, Kak Luna, ini kan tema kita hari ini adalah musyrik, menyekutukan Allah. Ya. Kak Luna punya nggak sih teman yang Kak Luna dulu tahu, nggak harus sebut namanya siapa, perginya ke dukun, dan sekarang kayaknya Jujur aku nggak terlalu percaya gitu-gitu sih. Sangat, maksudnya aku orangnya logis aja gitu. Oke. Kayak menurut aku kalau kita mau sesuatu ya kita yang usaha, kita yang kerjain sih. Ya pastinya dengan usaha dan kemauan. Nggak pernah ada kepikiran sih. Kepikiran ya? Ya kadang-kadang mungkin ada cerita begini-begini tapi kayak really gitu. Oh, karena memang logis nih orangnya ini ya. Ya kayak misalkan orang selalu bertanya gitu, oh syuting film horor ada kejadian aneh nggak? Nggak pernah. Nggak ada. Maksudnya nggak harus syuting horor harus ada kejadian aneh. Harus ada kejadian aneh. Atau ritual-ritual tertentu juga enggak ya Kak ya? Enggak ya? Total reading, latihan. Aja. Reading, latihan. Ya. Ya pasti kan kita berdoa dulu lah, minta keselamatan. Ya, oke. Pak Ustadz, ini ya kita nggak bisa pungkiri lah, banyak rekan-rekan artis ya, yang mungkin ya sebenarnya sih nggak seterkenal Kak Luna juga. Nah mereka ini malah pengen terkenal, pengen sukses, pengen cepet kaya. Mereka buru-buru nih pada ke dukun, pasang ini itu segala macam. Hal terburuk di duniawi selain sakit, keluarganya jatuh, perekonomian jatuh. Apalagi sih Pak Ustadz, apakah sampai mengingat Allah aja mereka tertutup hatinya? Jadi prestasi bisa dicari dengan keadaan yang real, logik aja, benar. Kemudian yang satu, prestasi mau dicari dengan keadaan yang gaib umpamanya. Instan. Kan gitu instan. Sebenarnya yang kita pikirkan sebenarnya satu, Allah itu akan mengatur rezeki seseorang. Jadi kalau umpamanya Mbak Luna itu mencari dengan suatu yang logika biasa, normal, netral dan sebagainya, itu normal. Temennya Mbak Luna itu banyak yang logika, tetapi umpamanya kurang seberuntung Mbak Luna. Berarti memang Allah yang mengatur rezeki sebenarnya. Jadi untuk Mbak Luna dilebihkan. Tapi untuk yang sama-sama logika, real, belajar biasa, ya biasa aja dia. Karena memang rezekinya sampai segitu. Tetapi bagi orang-orang yang ingin instan, saya ingin seperti Kak Luna Maya umpamanya. Kan gitu, dia memakai susuk dan sebagainya, penarik ini, itu. Saya Itu kan nggak ngerti susuk. Nggak Kamu ngerti. beneran dimasukin Dimasukin gitu gitu. Kak Luna.